Cuma tes, awas oversimplistis. KPK menyelenggarakan tes wawasan kebangsaan dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Media mengabarkan puluhan pegawai tidak lulus dan mungkin diberhentikan. KPK sendiri menyerahkan masa depan 75 orang itu ke PAN-RB dan BKN. Persoalannya, apakah nasionalisme bisa ditakar hanya dengan mengandalkan tes? Dan apakah layak jika nasib seseorang ditentukan sepenuhnya hanya berdasarkan tes? Banyak peneliti yang mengingatkan bahwa nasionalisme sejatinya punya makna lebih luas dari sekedar urusan ideologi. Ada sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk menilai seberapa jauh rasa cinta tanah air, yaitu tingkat kejahatan, perusakan fasilitas publik, pembajakan musik, dan korupsi. Sayangnya hal-hal semacam itu cenderung terlupakan, sehingga jiwa kebangsaan ditinjau sebagai masalah ideologi semata. Dengan penyempitan makna seperti itu, maka tidak lulus tes bermakna tidak cukup berwawasan kebangsaan alias tidak nasionalis. Karena tidak nasionalis, maka yang bersangkutan adalah cikal bakal pengkhianat. Dan karena berpotensi makar, maka yang bersangkutan harus dipecat. Inilah penarikan simpulan sekaligus penyederhanaan langkah yang overdosis. Tes memang penting, apalagi bagi penegak hukum sangat baik jika tes dilakukan secara berkala. Di Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial misalnya, saya merekomendasikan agar asesmen dilakukan paling sedikit 2 tahun sekali terhadap para hakim. Asesmen rutin akan membuat personil merasa terawasi, sehingga terdorong untuk terus-menerus bekerja dengan baik. Asesmen pun idealnya tidak hanya mengandalkan tes sebagai format satu-satunya. Banyak cara lain yang perlu juga diselenggarakan dan diintegrasikan dalam sebuah program asesmen kinerja. Program asesmen yang menerapkan pendekatan beragam atau multi-approach akan menghasilkan simpulan lebih utuh tentang personil penegakan hukum. Beda dengan tes, yang jika dijadikan sebagai pendekatan tunggal, rawan menghasilkan gambaran yang terlalu simplistis tentang diri personil. Lagi pula kurang bijak apabila asesmen langsung dijadikan sebagai penentu bagi kelanjutan maupun pemberhentian personil. Yang tepat, asesmen diselenggarakan guna mengumpulkan data yang nantinya dipakai untuk memberikan feedback kepada personil, sekaligus sebagai dasar pemberian rekomendasi bagi pengembangan diri dan karir personil bersangkutan. Jadi alih-alih dimanfaatkan sebagai alat penebas leher personil, hasil asesmen justru dipakai untuk pengembangan karir yang bersangkutan. Tes merupakan pendekatan yang diambil dalam episode singkat. Beda dengan penilaian kerja sehari-hari. Misalnya, bagi masing-masing personel KPK bisa dicek clearance rate-nya setinggi apa, response types-nya bagaimana, dan enforcement productivity-nya juga seperti apa. Pengecekan hal-hal konkret semacam itu justru lebih jitu untuk menyimpulkan seberapa tinggi sesungguhnya produktivitas personil. Semakin tinggi produktivitasnya, dimaknakan semakin tinggi pula profesionalismenya. Dan semakin profesional dia, maka semakin tinggi pula sesungguhnya derajat nasionalisme yang bersangkutan selaku pengemban amanat rakyat dalam memberantas korupsi. Dengan demikian, penilaian kontinu terhadap kerja sehari-hari personel KPK semestinya lebih menentukan nasib mereka ketimbang tes yang diselenggarakan secara insidental dalam waktu singkat. Begitulah sepatutnya nasionalisme dimaknai sekaligus diterjemahkan ke dalam program pembinaan personil KPK.